Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 7 yang beranggotakan Sri Yulia Zul Izzah, Wahyu Nifitasari, Abdul Rashid serta Fadila akan mempresentasikan makalah kami yang berjudul pengujian terhadap aktiva tetap. Poin yang pertama yaitu pengertian aktiva tetap. Aktiva tetap ialah kekayaan perusahaan yang memiliki wujud, mempunyai manfaat ekonomis lebih dari 1 tahun, dan diperoleh perusahaan untuk melaksanakan kegiatan perusahaan, bukan untuk dijual kembali. Menurut Zaki Baridwan 1992 halaman 271 menjelaskan aktiva tetap berwujud yang sifatnya relatif permanen atau menunjukkan sifat bahwa aktiva yang bersangkutan dapat digunakan dalam jangka waktu yang relatif cukup lama yang digunakan dalam kegiatan perusahaan. Menurut Standar Akuntansi Keuangan 2002 nomor 16,2 paragraf yang kelima, aktiva tetap adalah aktiva yang berwujud yang digunakan dalam bentuk siap pakai atau dengan dibangun terlebih dahulu yang digunakan dalam proses perusahaan, tidak dimaksudkan untuk dijual dalam rangka kegiatan normal perusahaan dan mempunyai masa manfaat lebih dari 1 tahun. Dari definisi di atas dapat disebutkan sifat-sifat tetap berwujud digunakan dalam operasional perusahaan, tidak untuk diperdagangkan, umur ekonomis lebih dari 1 tahun, yang sifatnya relatif tetap permanen dan berwujud fisik, artinya dapat dilihat dan dirasakan dengan panca indera. Poin yang kedua yaitu B. Penggolongan aktiva tetap. Aktiva tetap yang memiliki perusahaan banyak jenisnya. Untuk tujuan akuntansi maka perlu penggolongan aktiva tetap sesuai dengan kebutuhan dan fungsi-fungsi masing. Menurut Harahap 2002 halaman 22, penggolongan aktiva tetap dibagi menjadi berbagai sudut antara lain. 1. Sudut substansi. Aktiva tetap dapat dibagi. Yang pertama yaitu tangible asset atau aktiva berwujud seperti lahan, mesin, gedung, dan peralatan. Yang kedua adalah intangible yaitu aset atau aktiva yang tidak berwujud seperti HGU, GB, goodwill, patent, copyright, hak cipta, franchise, dan lain-lainnya. Yang kedua yaitu sudut yang disudutkan atau tidak. Yang pertama yaitu depreciated plant asset yaitu aktiva tetap yang dapat disudutkan seperti bangunan, peralatan, mesin, inventaris, dan lain-lainnya. Yang kedua adalah underappreciated atau plant asset yaitu aktiva tetap yang tidak disudutkan seperti tanah. Yang ketiga yaitu berdasarkan jenis dapat dibagi sebagai berikut. Yang pertama adalah lahan. Lahan adalah bidang tanah terhampar baik yang merupakan tempat bangunan maupun yang masih kosong. Dalam akuntansi apabila ada lahan yang didirikan, bangunan di atasnya harus dipisahkan pencatatannya dan dari lahan itu sendiri. Yang kedua adalah bangunan gedung. Gedung adalah bangunan yang terdiri di atas bumi ini, baik di atas tanah, air. Pencatatannya harus terpisah dari lahan yang menjadi lokasi gedung itu. Yang ketiga yaitu mesin. Mesin termasuk peralatan-peralatan yang menjadi bagian dari mesin yang bersangkutan. Yang keempat adalah kendaraan. Kendaraan semua jenis kendaraan seperti alat pengangkutan, truk, traktor, mobil, kendaraan roda 2, dan lain-lainnya. Yang kelima adalah perabotan. Dalam jenis ini termasuk perabot kantor, perabotan laboratorium, perabot pabrik yang merupakan isi dari suatu bangunan. Yang keenam adalah peralatan yang dianggap merupakan alat-alat besar yang digunakan dalam perusahaan seperti inventaris kantor, inventaris pabrik, inventaris laboratorium, inventaris gedung, dan lain-lainnya. Yang ketujuh yaitu prasarana. Di Indonesia merupakan kebiasaan bahwa perusahaan merupakan kualifikasi khusus prasarana seperti jalan, jembatan, pagar, dan lain-lainnya. Kelompok atau penggolongan aktiva tetap menurut Hermanto 2002 halaman 314 dibagi menjadi 3. Yang pertama adalah aktiva tetap berwujud yang umur atau masa kegunaannya tidak terbatas. Termasuk dalam kelompok ini adalah tanah yang dipakai sebagai tempat kedudukan bangunan pabrik, bangunan gedung, dan bangunan kantor. Yang kedua adalah aktiva berwujud yaitu umur atau masa kegunaannya terbatas dan dapat diganti dengan aktiva sejenis apabila masa kegunaannya telah berakhir. Termasuk dalam kelompok ini adalah bangunan, mesin, alat pabrik, mobil, dan perlengkapan kantor dan kendaraan. Yang ketiga adalah aktiva tetap yang umur dan masa kegunaannya terbatas
dan tidak dapat diganti dengan aktiva sejenis apabila masa kegunaannya telah habis, termasuk dalam kelompok ini adalah sumber alam seperti tambang. Selanjutnya, poin ketiga yaitu pentingnya pengujian terhadap aktiva tetap. Pengujian terhadap aktiva tetap adalah hal yang sangat penting dalam pemeriksaan akuntansi karena aktiva tetap merupakan salah satu posisi penting dalam laporan keuangan sebuah perusahaan. Hal ini dikarenakan aktiva tetap perusahaan dapat mempengaruhi penilaian kinerja dan nilai perusahaan oleh para stakeholder seperti investor, kreditor, dan regulator. Pengujian aktiva tetap yang dilakukan oleh auditor bertujuan untuk memastikan bahwa nilai tercatat aktiva tetap perusahaan mencerminkan kondisi yang sebenarnya dan bahwa pengakuan, pengukuran, dan pengungkapan dan atas aktiva tetap sudah sesuai dengan prinsip-prinsip akuntansi yang berlaku. Hasil pengujian aktiva tetap dapat membantu auditor untuk menemukan apakah laporan keuangan perusahaan sudah cukup andal dan dapat diandalkan atau tidak. Hasil yang diperoleh dari pengujian aktiva tetap dapat berupa rekomendasi temuan oleh auditor. Rekomendasi biasanya berupa saran dari auditor kepada perusahaan untuk memperbaiki atau merevisi pengakuan, pengukuran, dan pengakuan atas aktiva tetap. Perusahaan akan sesuai dengan prinsip-prinsip akuntansi yang telah berlaku. Temuan di sisi lain dapat berupa penemuan bahwa pengakuan, pengukuran, dan pengungkapan atas aktiva tetap perusahaan tidak sesuai dengan prinsip-prinsip akuntansi yang berlaku dan melakukan tindakan lebih lanjut seperti merevisi laporan keuangan, membuat pengakuan lebih akurat atas aktiva tetap. Secara keseluruhan, pengujian aktiva tetap merupakan bagian penting dari pemeriksaan akuntansi karena dapat memberikan informasi yang penting bagi para stockholder mengenai keandalan laporan keuangan perusahaan. Hasil pengujian dapat membantu perusahaan untuk memperbaiki atau merevisi pengakuan, dan pengakuan aktiva tetap agar lebih akurat dan sesuai dengan prinsip-prinsip akuntansi yang berlaku. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Sri Yulia Zulhiza dengan NIM 201604051 akan melanjutkan presentasi dari rekan saya yaitu poin D. Prinsip akuntansi berterima umum dalam penyajian aktiva tetap di neraca. Yang pertama, dasar penilaian aktiva tetap harus dicantumkan di dalam neraca. Yang kedua, aktiva tetap yang digadaikan harus dijelaskan. Yang ketiga, jumlah depresiasi akumulasian dan biaya depresiasi untuk tahun kini harus ditunjukkan di dalam laporan keuangan. Yang keempat, metode yang digunakan dalam penghitungan depresiasi golongan besar aktiva tetap harus diungkapkan di dalam laporan keuangan. Yang kelima, aktiva tetap harus dipecah ke dalam golongan yang terpisah jika jumlahnya material. Yang keenam, aktiva tetap yang telah habis didepresiasi namun masih digunakan untuk beroperasi jika jumlahnya material harus disajikan. Selanjutnya, poin E. Tujuan pengujian substantif terhadap saldo aktiva tetap. Yang pertama, memperoleh keyakinan tentang keandalan catatan akuntansi yang dengan aktiva tetap. Yang kedua, membuktikan keberadaan aktiva tetap dan keterjadian transaksi yang berkaitan dengan etap dicantumkan neraca. Yang ketiga, membuktikan hak kepemilikan klien atas aktiva tetap yang dicantumkan di neraca. Yang keempat, membuktikan kewajaran penilaian aktiva tetap yang dicantumkan di neraca. Yang kelima, membuktikan kewajaran penyajian dan pengungkapan aktiva tetap di neraca. Baiklah, saya Wahyu Novitasari dengan NIM 201604018 akan mencoba untuk mempresentasikan tentang poin prosedur pengujian terhadap aktiva tetap. Prosedur audit pengujian substantif terhadap saldo aktiva tetap antara lain itu ada yang pertama, yaitu ada prosedur audit awal. Auditor melakukan rekonsiliasi antara informasi aktiva tetap yang dicantumkan di neraca dengan catatan akuntansi pendukungnya. Rekonsiliasi ini perlu dilakukan agar auditor memperoleh suatu keyakinan yang memadai bahwa informasi aktiva tetap yang dicantumkan di neraca didukung dengan catatan akuntansi yang dapat dipercaya. Oleh karena itu, auditor melakukan 6 prosedur audit. Yang pertama itu akan diuji lebih lanjut usus saldo aktiva tetap yang tercantum di dalam neraca ke saldo akun aktiva tetap bersangkutan di buku besar.
Yang kedua itu hitung kembali saldo aktiva tetap di buku besar. Dan yang ketiga, lakukan review terhadap mutasi di luar biasa dalam jumlah dan sumber posting dalam aktiva tetap, serta hitung akumulasi penyusutan aktiva tetap tersebut. Dan yang keempat, usut saldo akun aktiva tetap ke kertas kerja tahun lalu. Yang kelima, usut posting pendebetan dan pengkreditan ke dalam jurnal yang bersangkutan. Dan yang keenam, lakukan rekonsiliasi akun kontrol terhadap aktiva tetap dalam buku besar ke buku pembantu aktiva tetap. Nah, prosedur yang kedua itu prosedur analitik. Prosedur analitik itu antara lain itu ada hitung rasio. Hitung rasio itu ada beberapa macam. Yang pertama, tingkat perputaran aktiva tetap. Yang kedua, laba bersih dengan aktiva tetap ke modal saham, biaya reparasi dan pemeliharaan dengan aktiva tetap. Nah, yang kedua itu ada lakukan analisis hasil prosedur analitik dengan harapan didasarkan pada data masa lalu, baik data anggaran maupun data realisasi. Nah, prosedur yang ketiga itu ada prosedur pengujian terhadap transaksi rinci. Yang pertama, periksa tambahan aktiva tetap ke dokumen yang mendukung timbulnya transaksi tersebut. Yang kedua, periksa berkurangnya aktiva tetap ke dokumen yang mendukung timbulnya transaksi tersebut. Yang ketiga, lakukan pemeriksaan pisah batas atau cut off terhadap transaksi aktiva tetap. Nah, yang keempat, lakukan review terhadap akun biasa, maintenance maupun biaya reparasi. Nah, yang keempat, prosedur pengujian terhadap saldo akun isi. Setelah itu, lakukan inspeksi atau penipuan terhadap aktiva tetap yang dapat dilakukan dengan melakukan inspeksi terhadap tambahan aktiva tetap, lakukan penyelidikan dan sesuaikan jika terjadinya perbedaan. Nah, yang ketiga, periksa dokumen yang mendukung pembayaran dan pembelian aktiva tetap. Nah, setelah itu, periksa bukti hak kepemilikan aktiva tetap dan kontrak yang mendukung penggunaan aktiva tetap tersebut. Nah, yang ketiga, lakukan review terhadap penyusutan aktiva tetap. Prosedur yang kelima yaitu prosedur dan verifikasi penyajian dan pengungkapan. Bandingkan penyajian aktiva tetap dengan prinsip aktiva yang diterima umum. Yang pertama itu periksa klarifikasi aktiva tetap di neraca. Yang kedua, pengungkapan yang bersangkutan dengan aktiva tetap. Nah, itu adalah prosedur pengujian terhadap aktiva tetap. Kita masuk ke poin selanjutnya yaitu metode dan teknik pengujian terhadap aktiva tetap. Pengujian terhadap aktiva tetap dapat dilakukan dengan berbagai metode dan teknik. Beberapa metode dan teknik yang umum dilakukan adalah sebagai berikut. Yang pertama itu ada inspeksi fisik, yaitu melakukan pemeriksaan langsung pada aktiva tetap untuk memastikan kondisinya masih baik, tidak ada kerusakan atau keausan yang signifikan. Nah, yang kedua itu ada pengujian kinerja, yaitu melakukan pengujian pada aktiva tetap untuk memastikan kinerjanya masih sesuai dengan spesifikasi yang telah ditentukan. Contohnya itu adalah menguji mesin untuk memastikan masih berjalan lancar dan efisien. Yang ketiga adalah pengujian keandalan. Yang ini yaitu melakukan pengujian pada aktiva tetap untuk memastikan keandalannya dalam jangka waktu yang panjang. Contohnya adalah menguji keandalan sistem listrik atau keandalan suatu perangkat keras. Yang keempat, analisis biaya manfaat, yaitu melakukan analisis biaya manfaat untuk memastikan bahwa biaya yang dikeluarkan untuk mempertahankan atau memperbaiki aktiva tetap masih menguntungkan dibandingkan dengan manfaat yang dihasilkan dari penggunaannya. Yang kelima yaitu ada evaluasi risiko. Melakukan evaluasi risiko terhadap aktiva tetap untuk memastikan bahwa risiko kerusakan atau kehilangan aktiva tetap sudah diminimalisir dan diantisipasi dengan baik. Yang keenam yaitu ada audit, yaitu melakukan audit terhadap aktiva tetap untuk memastikan bahwa prosedur pengelolaan aktiva tetap telah dilaksanakan dengan baik dan sesuai dengan standar yang ditetapkan. Pengujian terhadap aktiva tetap dapat dilakukan secara berkala atau sesuai dengan kebutuhan. Pengujian yang dilakukan secara teratur dapat membantu memastikan bahwa aktiva tetap terus berkinerja baik dan tidak menimbulkan risiko yang tidak diinginkan. Poin selanjutnya yaitu adalah penilaian risiko dan materialitas terhadap pengujian aktiva tetap. Berikut ini adalah cara-cara untuk menilai risiko dan materialitas dalam pengujian terhadap aktiva tetap. Yang pertama yaitu identifikasi risiko. Risiko harus diidentifikasi dan dinilai sebelum pengujian aktiva tetap dilakukan.
Resiko yang mungkin terjadi meliputi risiko kecurangan, kesalahan pengukuran atau penilaian aktiva tetap, dan risiko terkait dengan pengelolaan dan penggunaan aktiva tetap. Yang kedua yaitu evaluasi materialitas. Evaluasi materialitas harus dilakukan untuk menentukan apakah pengujian aktiva tetap akan mempengaruhi laporan keuangan secara material. Evaluasi materialitas ini dapat mempertimbangkan nilai relatif aktiva tetap terhadap total aset dan kewajiban perusahaan, serta dampaknya pada laporan keuangan. Yang ketiga, pemilihan metode pengujian. Metode pengujian yang sesuai harus dipilih berdasarkan risiko dan materialitas yang terkait. Metode ini dapat meliputi pemeriksaan fisik, pengujian substantif, analitis, atau pengujian dokumen. Yang keempat, pengumpulan bukti yang relevan harus dikumpulkan dan dinilai dengan hati-hati untuk menentukan apakah risiko yang terjadi dan apakah itu material atau tidak. Yang kelima, evaluasi hasil pengujian. Hasil pengujian harus dinilai untuk menentukan apakah risiko tersebut material dan memerlukan tindakan lebih lanjut atau tidak. Jika risiko ditemukan dan dinyatakan material, laporan harus dibuat dan tindakan korektif harus diambil. Baiklah, sekian penjelasan dari saya, akan dilanjutkan oleh rekan saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Septa Fadila, NIM 2016040072, akan membacakan materi selanjutnya, yaitu poin I, contoh kasus pengujian terhadap aktiva tetap. Dapat kita lihat pada PowerPoint, PT XYZ adalah perusahaan manufaktur yang bergerak dalam produksi peralatan elektronik pada tahun 2022. PT XYZ memiliki aktiva tetap senilai Rp 25 miliar yang terdiri dari gedung, mesin-mesin produksi, dan kendaraan operasional. PT XYZ memerlukan audit atas laporan keuangan mereka, dan auditor telah mendapatkan bahwa pengujian atas aktiva tetap perlu dilakukan. Auditor melakukan pengujian atas aktiva tetap PT XYZ dengan melakukan pemeriksaan fisik gedung, mesin-mesin produksi, dan kendaraan operasional, serta memeriksa dokumen-dokumen terkait seperti surat perjanjian sewa gedung, faktur pembelian mesin-mesin produksi dan kendaraan operasional, dan dokumen kepemilikan kendaraan operasional. Auditor juga melakukan pengujian substantif analisis untuk mengevaluasi nilai relatif aktiva tetap terhadap total aset dan kewajiban PT XYZ. Setelah dilakukannya pengujian, auditor menemukan bahwa terdapat perbedaan antara nilai tercatat dan nilai wajar aktiva tetap PT XYZ. Auditor kemudian melakukan penilaian kembali atas nilai wajar aktiva tetap dan menemukan bahwa nilai wajar aktiva tetap PT XYZ lebih rendah daripada nilai tercatat. Hal ini menunjukkan adanya kemungkinan bahwa nilai tercatat aktiva tetap PT XYZ telah diinflasi. Auditor kemudian melakukan pemeriksaan lebih lanjut dan menemukan bahwa PT XYZ telah melakukan beberapa praktik akuntansi yang tidak benar dalam menghitung dan merekam nilai aktiva tetap mereka, sehingga nilai aktiva tetap mereka tidak mencerminkan kondisi yang sebenarnya. Auditor kemudian memberikan rekomendasi kepada PT XYZ untuk melakukan revisi nilai aktiva tetap mereka, dan laporan keuangan PT XYZ direvisi. Poin selanjutnya yaitu poin J, etika profesi akuntan publik dalam melakukan pengujian terhadap aktiva tetap. Yang pertama, independensi. Akuntan publik harus tetap independen dan tidak terlibat dalam hubungan kepentingan dengan perusahaan yang sedang diaudit. Hal ini penting untuk memastikan bahwa hasil pengujian aktiva tetap objektif dan dapat dipercaya. Yang kedua, kompetensi. Akuntan publik harus memiliki kemampuan dan pengetahuan yang memadai dan melakukan pengujian aktiva tetap. Hal ini penting untuk memastikan bahwa pengujian dilakukan dengan benar dan hasil yang dapat dipercaya. Yang ketiga, integritas. Akuntan publik harus menjaga integritasnya dalam melakukan pengujian aktiva tetap. Hal ini termasuk dalam memberikan informasi yang akurat dan jujur, serta tidak menyalahgunakan informasi yang didapat selama proses pengujian.
Yang keempat, kerahasiaan. Akuntan publik harus menjaga kerahasiaan informasi yang didapatkan selama proses pengujian aktiva tetap. Hal ini untuk menjaga privasi perusahaan dan informasi yang sensitif. Yang kelima, objektivitas. Akuntan publik harus tetap objektif dalam melakukan pengujian aktiva tetap. Hal ini termasuk dalam menghindari konflik kepentingan atau bias yang dapat mempengaruhi hasil pengujian. Jadi, dalam menjalankan tugasnya, akuntan publik harus selalu memperhatikan kode etik yang berlaku. Hal ini penting untuk memastikan bahwa pengujian aktiva tetap dilakukan dengan integritas objektivitas yang tinggi, sehingga hasil pengujian dapat diandalkan dan dipercaya oleh para stakeholder. Sekian penjelasan saya. Akhir kata, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.